Halo guys, balik lagi bersama gue Gimas. Salah satu film yang paling beradrenalin tahun ini berjudul Roadhouse, yang menceritakan tentang seorang mantan atlet UFC yang diperankan oleh Jake Gyllenhaal, di mana ia memutuskan untuk menjadi tukang pukul di sebuah bar yang sering terjadi keributan. Dan menariknya lagi, di film ini juga ada McGregor yang pastinya akan lebih membuat film ini semakin beradrenalin. Bagaimana keseruannya jika mereka berdua bertemu? Langsung saja ke pembahasan filmnya guys. Film diawali dengan memperlihatkan seorang petarung bebas bernama Carter yang pada saat itu menjadi juara bertahan 6 kali berturut-turut. Setelah itu datang seorang pria menggunakan hoodie yang pada saat itu ingin menantang Carter. Namun ketika pria itu melepaskan hoodie-nya, semua orang tiba-tiba terdiam termasuk Carter yang baru saja melihatnya. Dia langsung ketakutan dan menyerah begitu saja. Dia bernama Dalton, entah siapa dia, namun nampaknya dia sudah dikenal banyak orang. Dari pertandingan itu dia dengan mudahnya mendapatkan uang tanpa harus capek bertarung. Yang ketika dia akan pulang, tiba-tiba ada seseorang yang menusuknya karena dia tadi kalah taruhan. Namun Dalton sama sekali tidak panik dan justru malah si penusuklah yang lari ketakutan. Kemudian Dalton dihampiri seorang wanita bernama Frankie yang pada saat itu menawarkan pekerjaan, yaitu menjadi seorang tukang pukul di sebuah bar bernama Roadhouse. Namun karena Dalton masih tidak membutuhkan pekerjaan itu, dia pun menolaknya dengan Frankie yang tetap kekeh memberikan kartu namanya. Di tengah perjalanan nampaknya Dalton sedang memiliki masalah yang membuatnya kepikiran. Yang ketika sampai di rel kereta, Dalton pun mencoba untuk mengakhiri hidupnya saja dengan cara parkir di tengah rel. Namun tidak lama dia kepikiran dengan utang pinjolnya, sehingga Dalton yang tidak mau mati penasaran pun langsung mengurungkan niatnya. Tetapi pada akhirnya Dalton memutuskan untuk menerima pekerjaan dari Frankie dan tibalah dia di sebuah kota bernama Glass Key. Di situ ia disambut oleh seorang gadis bernama Charlie, pemilik sebuah toko buku yang kemudian juga ada ayahnya bernama Stephen, di mana Dalton pun bertanya tentang tempat bernama Roadhouse sehingga Stephen pun memberitahunya bahwa tempatnya tidak jauh lagi dari sini dan ramahnya mereka memberikan sebuah buku gratis untuk Dalton sebagai hadiah. Dalton pun berjalan kaki menuju Roadhouse yang sesampainya di sana, ia pun memesan sebuah kopi hitam sambil melihat keadaan di sana. Yikes. Dan benar saja, di bar tersebut memang sering terjadi keributan oleh pengunjung-pengunjung yang mabuk tapi rese. Namun hal itu masih bisa ditangani oleh salah satu karyawannya, Frankie, bernama Billy. Tak lama, tiba-tiba datanglah sekelompok gangster yang sok keras dan ujuk-ujuk mengacau di tempat itu. Dalton pun langsung menghampiri mereka semua dengan penuh senyuman dan meminta mereka semua keluar dengan sopan. Namun ya, namanya juga gangster, sehingga Dalton mengancam akan merusak motor mereka semua, sehingga Dalton pun berhasil membuat mereka keluar. Ketika di luar lagi-lagi mereka bersikap sombong di depan Dalton, di mana Dalton dengan sopan memberikan mereka kesempatan untuk menyerah saja, tetapi mereka tetap saja bersikap angkuh di depan Dalton sehingga tidak ada pilihan lain selain menghajar mereka semua. Tetapi sebelum itu Dalton bertanya seberapa jauh jarak rumah sakit dari sini kepada mereka semua dan ya, dalam waktu kurang dari 10 detik, Dalton dengan mudahnya mengajar para kroco-kroco ini. Namun Dalton tidak sejahat itu. Justru dia mengantar mereka semua ke rumah sakit terdekat. Di saat akan pulang, Dalton dihampiri oleh salah satu perawat yang melihat luka tusukannya Dalton berdarah, sehingga dia berinisiatif untuk mengobatinya, dan Dalton pun terlihat tertarik dengan wanita itu. Sorry for all the trouble. Dalton pun akhirnya menerima gaji pertamanya, di mana Frankie menawarkan sebuah tempat tinggal sementara untuk Dalton, yaitu sebuah perahu tua.
Dan disinilah kita akan mengetahui bahwa Dalton sebenarnya adalah mantan atlet UFC. Pantas saja skill bertarungnya di atas rata-rata. Yang keesokannya Dalton pun terbangun oleh salah satu karyawannya Frankie yang dengan baik mengantarkan Dalton sarapan pagi. Thank you for the food. Setelah itu Dalton kembali pergi ke toko bukunya Charlie untuk meminjam sebuah komputer yang tiba-tiba para krocok kemarin kembali berulah yang ketika mereka melihat Dalton, mereka pun langsung ketakutan dan pergi. I hate those a-holes. Kemudian Dalton kembali ke Roadhouse di mana Dalton merasa aneh mengapa semua orang menyapa dan mengetahui namanya, di mana Frankie menjelaskan bahwa berita tentang Dalton menghabisi gangster tadi malam cepat menyebar di kota ini. That's just how it is around here, man. I mean, it's a gossip. Setelah itu kita akan diperlihatkan seorang anak dari mafia di sana bernama Brand, di mana Brand ini tipikal orang yang emosional, tapi lebih ke gobloy sih, di mana anak buahnya yaitu gangster kemarin pun melaporkan bahwa ada seseorang yang telah menghajar mereka yang membuat Brand kesal. Kembali kepada Dalton, di mana lagi-lagi ada sebuah keributan di Roadhouse sehingga Dalton sedikit mengajarkan sebuah teknik kepada Billy untuk melawan orang yang membawa sebuah pisau. Di malam harinya, banyak sekali keributan yang terjadi, namun anggotanya Dalton yaitu Billy dan Rev masih bisa mengatasinya, di mana Dalton menghampiri pria mabuk yang rese, di mana ketika di luar, lagi-lagi para gangster kemarin itu datang ke sana. Namun ketika mereka semua melihat Dalton berada di sana, mereka pun ketakutan dan pergi lagi. Dan benar saja, keesokannya Dalton pergi ke sebuah pinggir pantai untuk menemui perawat kemarin yang di rumah sakit bernama Ellie. I grew up in Glass Key and people have a certain way of... Pearls. Yes. Di malam harinya Dalton bertanya kepada Frankie apa sebenarnya tujuan para gangster kemarin datang ke sini, namun ia tidak menjawab apa-apa sehingga Dalton pun pulang dengan jalan kaki yang ketika di tengah perjalanan ada seorang pria mabuk yang mengendarai mobil dan berniat untuk menabraknya dan membuat Dalton terjatuh dari atas jembatan itu. Sesampainya di perahu, lagi-lagi masalah datang ketika di situ sudah ada salah satu anggota gangster kemarin yang menodongnya dengan sebuah shotgun FF sehingga Dalton mencoba untuk memancing perhatian dan dia pun terjatuh di danau itu, namun sialnya ada seekor buaya yang menghampirinya sehingga Dalton yang tidak sempat menolongnya pun akhirnya dia tewas dimakan buaya itu. Crocs hide their food. Didn't know that. Keesokannya Dalton kembali ke toko buku Charlie untuk menyelidiki tentang mengapa para gangster itu bisa mengincar Roadhouse, namun dia belum menemukan jawabannya. Yang ketika dia kembali ke Roadhouse, tiba-tiba Dalton diancam oleh anak buahnya Brand dan Dalton sama sekali tidak ketar-ketir atau apa. Dia malah dengan santainya mengintimidasi balik para keroco itu dan Fuck this. Boss, if he wants to talk to me, I work at the Roadhouse and I'm there. Kemudian Dalton lagi-lagi menanyakan mengapa para gangster itu kesini dan mengincar tempat ini kepada Frankie. Dan lagi-lagi Frankie tidak mau jawab jujur yang membuat Dalton merasa bahwa ada yang aneh dengan tempat ini. Kembali kepada Brand yang pusing akan kedatangan Dalton yang ternyata dia mengincar Roadhouse karena letaknya yang strategis. Entah dia akan membangun sebuah dermaga untuk bisnis narkobanya atau membangun sebuah bar miliknya, tetapi hal itu menjadi terhambat berkat kedatangan Dalton yang menyusahkan mereka. Kemudian kita akan diperlihatkan seorang pria brutal bernama Knox, di mana ia dimintai bantuan oleh ayahnya Brand untuk mengatasi masalah yang sekarang Brand alami, yaitu tidak lain untuk mengalahkan Dalton. I leave right away. Kembali kepada Dalton yang pada saat itu diajak jalan-jalan menggunakan speedboat oleh Ellie, di mana mereka malah ngedate di tengah laut. You obviously stepped on someone's toes. Di sisi lain, Knox pun sudah sampai di kediamannya Brand, di mana Brand ini terlihat tidak suka dengan keberadaan Knox yang mempunyai sifat brutal.
Knox is on the job, it's over, baby. Kembali kepada Dalton yang baru saja pulang ngedate, Dalton dihampiri oleh 2 orang polisi dan menyuruhnya untuk ikut. Ellie yang melihat hal itu tentu sudah tahu bahwa Dalton sedang dalam masalah, dan benar saja, Dalton dibawa ke atasannya polisi di mana Dalton disuruh untuk pergi dari tempat itu karena memang polisi di sana sudah bekerja sama dengan ayahnya Brand. Namun Dalton yang tidak suka disuruh-suruh pun membantah hal itu dan akhirnya Dalton akan dibunuh pada saat itu. Namun untungnya ada Ellie yang datang, yang ternyata si kepala polisi itu adalah ayahnya Ellie. I don't know why I ever came back. The man who Beralih ke salah seorang anak buahnya Brand yang pada saat itu akan membakar toko bukunya Charlie karena memang mereka sudah mengetahui bahwa Dalton sering datang ke situ. Kembali kepada Dalton yang sedang menuju Roadhouse, namun ketika dia sedang minum, secara tidak terduga dia dihampiri oleh Brand yang pada saat itu memperlihatkan sebuah video, yaitu momen ketika Dalton menjadi sangat brutal saat bertanding di UFC, dan nampaknya ada sedikit trauma mendalam tentang video itu. Merasa caranya tidak berhasil, Brand pun keluar dan menyuruh Knox untuk masuk dan mengacak-ngacak tempat itu secara brutal sampai-sampai membuat situasi di sana menjadi gaduh. Dalton yang tidak mau tinggal diam pun langsung menghampiri Knox dan disinilah awal mula pertemuan dan pertarungan sengit di antara mereka. Merasa polisi akan datang dan tentu tidak akan membelanya, Dalton pun memutuskan untuk pergi sebelum pertarungannya selesai dengan Knox, di mana Dalton memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya saja setelah dia merasa bahwa dirinya sudah tidak aman lagi di sini, apalagi para polisi juga sudah kerjasama dengan Brand. Namun di saat akan pulang, betapa terkejutnya Dalton ketika melihat toko bukunya Charlie telah dibakar habis, sehingga dia langsung mendatangi salah satu anak buahnya Brand. Selama ini Dalton selalu menahan amarahnya untuk tidak membunuh seseorang, tetapi kali ini jika mereka melibatkan orang terdekatnya, maka terimalah akibatnya. Just broke the hyoid bone in your throat. Either way, you won't be able to breathe anymore. Afraid of what happens when somebody pushes me too far. Dalton pun membawa mayat si anak buah Brand itu, di mana ia membeli beberapa es batu untuk mengawetkan mayatnya. Keesokannya Dalton membuntuti salah seorang polisi yang sedang membawa uang milik Brand, di mana niatnya adalah untuk memfitnah si polisi bahwa si polisilah yang telah membunuh anak buahnya Brand dengan sedikit pukulan di kepala agar si polisi itu bisa hilang ingatan. Oh, what's that over there? Setelah itu ketika Dalton sedang merakit sebuah bom, sialnya aksinya tadi pagi harus ketahuan ketika si polisi yang dia fitnah tadi justru malah tidak hilang ingatan, sehingga si kepala polisi pun mengetahui bahwa Daltonlah yang telah mengambil uang Brand, di mana si kepala meminta Dalton untuk mengembalikan uangnya karena Ellie putrinya sedang dijadikan tawanan oleh Brand. Oh, it's gonna take a while. Where should I meet you? Kemudian Dalton pun meminjam kapal milik seorang polisi, tetapi kelihatannya lebih ke memaksa sih, di mana ia memakainya untuk menuju kapal Brand di tengah laut. Sesampainya di atas kapal Brand, disitulah ternyata Brand telah ditipu oleh ayahnya Ellie, bahwa Ellie sebenarnya tidak diculik oleh Brand, namun Brand membantah hal itu karena sebenarnya ia benar-benar menculik Ellie, yang membuat si kepala polisi marah. Namun di tengah-tengah itu, tiba-tiba Knox datang dengan speedboatnya, sehingga Dalton pun segera melaksanakan rencananya, yaitu ya, akibat ledakan itu membuat kapal milik Brand menjadi rusak dan hampir tenggelam, sehingga Dalton langsung buru-buru mencari dan menyelamatkan Ellie. Untungnya mereka berhasil keluar dari kapal tenggelam itu, tetapi masalah berikutnya adalah Knox yang sedang mengincarnya menggunakan speedboatnya dengan brutal.
Untungnya lagi, Dalton berhasil naik ke speedboatnya Knox. Sementara itu, Ellie malah naik ke kapalnya Brand. Dalton berhasil menjatuhkan Knox ke air, tetapi Brand dengan nekatnya ingin adu banteng dengan Dalton dan... Ya, Dalton berhasil selamat dengan melompat ke kapalnya Brand. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, kapal itu pas-pas menuju Roadhouse sehingga Dalton dan Ellie memutuskan untuk lompat dengan menyisakan Brand di kapal itu dan... Dalton pun segera mengecek keadaannya dan segera mencari Brand, di mana Dalton dengan amarahnya langsung menghajar Brand habis-habisan. Yang ketika dia hampir menghabisinya, tiba-tiba... Dan ya, datanglah Knox yang ternyata masih bisa selamat. Dalton pun mencoba menahannya keluar, namun karena kekuatannya yang kuat sehingga terjadilah pertarungan sengit part 2 antara Knox dan Dalton. Dalton pun berhasil tumbang setelah Knox menusuknya dengan sebuah kayu. Tetapi kesempatan pun datang ketika Brand ternyata masih hidup. Tetapi sia-sia karena Knox mengkertek abal-abalnya. Sehingga ketika Knox kembali akan menusuk Dalton, tiba-tiba... Dan ya, Dalton berhasil membalikan keadaan dengan menusuknya kembali, tetapi ini lebih dari 1 kali tusukan. Pada akhirnya si kepala polisi pun menyuruh Dalton untuk pulang dan dia akan menghilangkan jejaknya. Itu mungkin bentuk terima kasih si kepala kepada Dalton. Namun sebelum pulang, ternyata uang milik Brand kemarin sudah Dalton berikan kepada Charlie dan ayahnya dan film pun sudah berakhir. Film ini sangat beradrenalin, seru karena 70% isinya kebrutalan dan 14% drama dan 16%-nya ganjar. Loh, saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys ya.